Selamat pagi, salam sehat untuk Ibu. Nama saya Yunita Francisca Putri Manado, NIM 201501223 dari kelas D. Di sini saya akan menyampaikan materi dari tugas yang Ibu berikan kepada kami. Sebelum itu, saya akan mereview sedikit tentang apa itu respon imun. Respon imun adalah respon tubuh kita yang dihasilkan yang berasal dari aktivasi sistem imun oleh patogen. Patogen adalah segala sesuatu yang bisa menyebabkan penyakit. Jadi, untuk bisa teraktivasi, maka harus didahului dengan proses pengenalan. Yang dikenali oleh sistem imun adalah molekul yang biasa dijumpai pada bahan asing atau bahan yang berbahaya yang biasa kita sebut dengan patogen. Ada dua tipe molekul yang dikenali sebagai bahan yang berbahaya yang membuat sistem imun teraktivasi dan timbul respon, yaitu DAMP atau Damage Associated Molecular Pattern dan PAMP, yaitu Pathogen Associated Molecular Pattern. DAMP sendiri adalah makromolekul yang dilepaskan oleh sel mati atau sel yang rusak atau sel yang tidak terinfeksi bisa bukan merupakan makromolekul yang dilepaskan, tetapi makromolekul yang diekspresikan ke dalam permukaan sel yang rusak atau terdapat dalam bentuk pecahan. DAMP ini berasal dari sel tubuh kita yang sudah rusak atau sudah mati. Sedangkan PAMP adalah struktur yang ada di permukaan patogen molekul yang ada di permukaan patogen yang datang yang biasanya dijumpai di permukaan sel yang terinfeksi atau produk yang disintesis oleh patogen. Ketika ada sel rusak atau mati tanpa kehadiran patogen ataupun bakteri ataupun mikroorganisme infeksi, maka yang akan meningkat adalah DAMP. Sedangkan kalau ada patogen yang menyerang, kedua-duanya baik itu DAMP atau PAMP akan naik. Yang mengetahui bahwa adanya sesuatu patogen yang masuk dalam tubuh kita adalah struktur leukosit yang biasa disebut dengan pattern recognition atau molekul pengenal. Di sini saya sudah mempersiapkan slide yang berisi tentang cara kerja respon imun. Yang pertama yang bisa saya sampaikan tentang gambar ini adalah innate leukosit merupakan komponen sistem imun alami yang biasa kita kenal dengan fagosit, yaitu mengekspresikan PRM dalam jumlah yang besar, sehingga leukosit tidak perlu berpropulasi jadi banyak. Lalu dapat bekerja jadi efektif karena kerjanya itu immediate dan segera. Tetapi leukosit ini tidak berdiferensiasi menjadi sel memori, sehingga tak punya kemampuan mengingat patogen yang sudah masuk. Sedangkan adaptive immunity itu mengenali struktur unit yang khas yang disebut dengan antigen. Dia mengenali antigen ini disebut dengan reseptor antigen yang ada di permukaan limfosit. Antigen reseptor yang ada di permukaan limfosit T disebut dengan reseptor sel T. Sedangkan antigen reseptor yang ada di permukaan limfosit B disebut dengan reseptor sel B. Adaptif leukosit mampu mengekspresikan berbagai macam jenis reseptor antigen yang bisa mengenali banyak jenis struktur spesifik yang ada di permukaan patogen. Adaptif disebut sebagai imunitas spesifik. Adaptif sel ini jumlahnya sedikit, maka harus berproliferasi. Dan berbeda dengan innate immunity,
Adaptive immunity ini responnya lambat. Imun respon dalam tubuh ada yang mengatakan dua mekanisme, ada juga yang mengatakan 3 mekanisme. Kalau yang 3 mekanisme itu terdiri dari barrier anatomi, innate immunity, dan adaptive immunity. Tetapi yang 2 terdiri dari innate immunity dan adaptive immunity. Sedangkan barrier dimasukkan ke dalam innate immunity. Mekanisme respon tubuh dimulai dari keterlibatan innate dan adaptif dalam menyerang bakteri penginfeksi. Yang pertama yang bisa dijelaskan yaitu ketika seseorang terpapar agen infeksi seperti bakteri untuk pertama sekali, yaitu yang menyerang duluan adalah innate. Lalu kemudian adaptif akan teraktivasi membantu mengeliminasi bakteri penginfeksi sampai akhirnya mati ketika seseorang terpapar untuk kedua kalinya dengan patogen yang sama. Adaptif dapat bekerja karena sudah ada antibodi yang dihasilkan pada paparan yang pertama. Awal respon imun alami yaitu pertama adalah barrier defense, di mana pada barrier defense ketika ada mikroba atau anatomi barrier berupa intact skin akan menghalangi mikroba yang masuk. Selain itu, ada juga fisiologi barrier berupa pH yang rendah pada lambung dan juga enzim. Kalau patogennya tidak mati dan bisa masuk ke tubuh, maka dia akan pergi ke jaringan, bahkan ke darah. Sesudah patogen masuk ke dalam jaringan, bahkan ke darah, maka proses selanjutnya adalah komplement atau complement attack. Komplement akan teraktivasi melalui jalur lektin, klasik, dan alternatif. Langsung oleh bakterinya, terutama molekul bakteri ataupun yang diikat dengan antibodinya melalui pengenalan manosa pada bakteri. Ketika teraktivasi satu, maka akan teraktivasi yang lainnya. Maka semua aktivitas ini akan menghasilkan peningkatan fagositosis dan kemotaksis. Dan akhirnya semua aktivasi akan berkumpul membentuk membran attack kompleks, sehingga sel akan lisis dan hancur. Kemudian dilanjutkan dengan proses phagocyte activity, di mana ketika patogen masuk ke dalam jaringan, maka leukosit yang berdiam atau residen makrofag akan mengenalinya dan menyebabkan makrofag menjadi aktif dan melepaskan signal berupa interleukin atau IL. IL akan memberi sinyal pada satu leukosit yang ada di sirkulasi untuk datang ke jaringan membantu makrofag menghancurkan patogen. Patogen dapat melepaskan produknya sehingga bisa tertariknya leukosit dari sirkulasi datang ke jaringan. Leukosit akan melakukan pergerakan kemotaksis, migrasi dari sirkulasi ke jaringan. Proses migrasi ini didahului dengan diapedesis yang berjalan dari sirkulasi mendekati dinding vaskular endotelium dan masuk ke dalam leukosit. Kemudian akan menempel pada dinding endotelium sel untuk masuk ke jaringan proses. Penempelan ini melalui tahapan untuk bisa berpindah dari sirkulasi ke jaringan. Tahapan 1 didahului oleh interaksi antara elektron yang ada pada permukaan leukosit dengan P-selektin yang ada pada permukaan endotelium. Namun, ikatan antara keduanya ini lemah, sehingga leukositnya bisa bergoyang-goyang. Kemudian tahap kedua yang akan terjadi adalah ikatan yang lebih kuat antara dinding leukosit dengan endotelium. Ikatan ini diperantarai oleh integrin di permukaan leukosit dengan ICAM atau FCAM di permukaan endotelium. Lalu setelah itu, leukosit ini dapat bermigrasi dan terjadilah kemotaksis ke tahap infeksi. Ketika sampai di jaringan
Ketika sampai di jaringan, maka leukosit akan melakukan fagositosis yang akan memakan patogen yang masuk dan akan membantu makrofag. Proses fagositosis oleh leukosit akan semakin efektif jika terjadinya opsonisasi, yaitu ikatan antara patogen dengan komplement atau antibodi. Ikatan ini akan membuat fagosit lebih kenal jika itu adalah patogen. Selanjutnya adalah proses antigen destruction, di mana pada proses ini akan terjadi penghancuran antigen, yaitu dengan cara bantuan oksigen, dengan dihasilkannya senyawa reaktif atau tanpa bantuan oksigen dengan enzim. Kerja respon imun alami akan menghasilkan respon inflamasi, karena mediator atau senyawa yang dilepaskan akan memicu respon inflamasi. Maka dari itu, innate immunity akan mengaktifasi adaptive immunity. Adaptive immunity. Ada beberapa karakter pada respon imun dapatan ini, yaitu specificity, memory, diversity, dan toleran. Specificity yaitu kemampuan mengenal masing-masing antigen secara spesifik, di mana sistem imun alami akan mengaktifasi respon imun adaptif melalui ikatan antara leukosit yang berada pada komponen innate dengan limfosit komponen adaptive immunity yang dikenal dengan istilah bridge to adaptive immunity. Sel B bisa teraktivasi secara langsung ketika ada patogen yang berikatan dengan antibodi yang ada di permukaannya, dan selanjutnya akan memproduksi antibodi baru lagi. Jika diaktifasi dengan bantuan sel T, di mana akan terdapat diferensiasi menjadi berbagai macam T helper yang kemudian akan memproduksi antibodi. Kemudian yang kedua adalah, yang pertama tadi itu adalah specificity, yang kedua adalah proses immunological memory, di mana immunological memory ini adalah kemampuan mengenal dan mengingat patogen yang masuk. Antigen akan mengikat sel B yang cocok dengannya, kemudian akan berproliferasi dan akan berdiferensiasi menjadi plasma sel dan memory sel, di mana plasma sel akan memproduksi antibodi. Yang ketiga adalah diversity, di mana diversity ini adalah kemampuan untuk mengenal berbagai macam tipe struktur yang ada pada permukaan patogen. Kemudian yang keempat adalah toleran, di mana toleran ini adalah kemampuan untuk tidak teraktivasi ketika yang berikatan dengannya adalah bahan yang tak berbahaya. Sebagai kesimpulan yang bisa saya dapatkan, hubungan antara respon imun alami dengan imun dapatan ini adalah ketika ada patogen yang masuk ke kulit, maka kulit duluanlah yang bekerja. Kemudian seperti mukosa ataupun pH. Jika hal ini bisa ditembus, maka innate immunity akan terinduksi dan teraktivasi, menimbulkan respon yang diperantarai oleh aktivasi komplement fagositosis sehingga target sel lisis dan inflamasi. Beberapa hari kemudian, barulah terjadi adaptive immunity, di mana adaptif imun akan teraktivasi yang ditandai oleh terjadinya kerja sel T dan sel B. Sel B akan memproduksi antibodi, sedangkan sel T melalui produksi sitokin. Maka ketika masuk patogen, bisa melewati physical barrier yang seperti sudah saya sampaikan, maka yang pertama sekali menghadang adalah innate immunity yang bekerja secara non-spesifik, dan broad recognition, yaitu pengenalan secara luas yang ada pada patogen. Lalu innate immunity ini akan mengaktifasi adaptive immunity. Humoral immunity mengarah kepada kerja sel B. Sedangkan sel B akan memproduksi antibodi. Humoral immunity
mengarah kepada kerja sel B yang memproduksi antibodi, sedangkan sel mediated lebih mengarah kepada kerja sel T yang bisa mengenali secara spesifik antigen yang datang. Adaptive immunity bisa mengaktifasi innate immunity melalui aktivasi makrofag, dan aktivasi komplement. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, baik dalam pengucapan maupun penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih untuk Ibu. Selamat pagi, salam sehat.